Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk percintaan dari bintang Libra ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Ini kita games aja ya. Games ini memang games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa mengambil yang baiknya, yang buruknya dibuang aja, diabaikan aja, ataupun yang buruknya itu bisa kamu pakai sebagai antisipasi untuk berjaga-jaga di hari-hari mendatang, dan bisa kamu juga ambil sebuah keputusan yang bijaksana ya atas permasalahan yang kamu hadapi, mencari solusi, dan bisa juga untuk mengintrospeksi diri kamu agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke ya, dan kalau kalian ingin konsultasi coaching dan personal reading, bisa langsung menghubungi saya. Di deskripsi sudah saya sematkan link WA saya, tinggal kalian melihat dan bisa menghubungi saya, dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan-readingan yang lainnya, bisa langsung ke playlist ya. Di situ sudah tertera semua apa yang kalian inginkan dari pekerjaan, dari keuangan ya, dan percintaan, dan yang lainnya ya yang saya mau readingkan ya. Dan kalau seandainya kamu mencari dan memang belum ada di playlist, berarti memang belum saya readingkan gitu. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya Libra ya. Percintaan kamu di tanggal 1 ya sampai tanggal 15 September. Oke, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi kamu percintaan Libra dari tanggal 1 sampai 15 September 2022. Percintaan Libra. Oke ya Libra ya. Saya sisihkan dulu kartu yang masih tertutup, dan yang sudah terbuka kita ambil dulu, dan saya bacakan dulu kartu-kartu yang sudah terbuka ya. Untuk percintaan kamu, saya lihat di sini ada yang mendapatkan jodoh ya. Dalam artian gini, ada yang jomblo, kamu bisa membuka hati kamu, dan akhirnya kamu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan berusaha juga mau ya membuka hati, dan mau juga mengenal sosok tambatan hati kamu. Artinya kamu berusaha untuk bisa lebih mengeduakan ego kamu, karena yang saya lihat di sini memang ada beberapa dari kalian yang sakit hati masih ada
rasa kekecewaan, rasa trauma ya di masa lalu yang membuat kamu sebenarnya tidak nyaman untuk memulai lagi, tetapi saya lihat kamu berusaha untuk bisa membuka hati ya. Kamu mau berusaha belajar dari masa lalu kamu dan mau mengoreksi diri ya, terutama tentang ego, hubungan kamu yang agak sedikit membuat batin kamu terganggu ya. Dikarenakan gini, ada beberapa dari kalian yang sudah lama menyukai seseorang, tetapi kamu pendam ya, dikarenakan pertama kamu takut mungkin nanti dia nggak suka saya, kira-kira nanti apa kata dia kalau cewek yang nembak, ini contoh kalau cewek ya, ataupun saya lihat di sini kamu apa ya, dibilangnya kayak macam kurang pede karena mungkin mantan-mantan dari orang yang kamu fokuskan ini dia lebih dari kamu, contoh dia lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih lah dari kamu. Kira-kira apakah saya bisa menyaingi? Jadi kamu itu berpikirnya saingan ya, padahal orang dianya tidak berpikir begitu. Dia itu bukan mencari semua yang kamu pikirkan, tetapi dia mencari sosok yang bisa membuat dia nyaman, bukan hanya sekedar ini ya, bukan hanya sekedar tampang ataupun casing ya, tetapi dia mau melihat kepribadian kamu. Dia juga sebenarnya mau melihat dari sisi kerja keras kamu ya, tidak pernah mau melihat secara fisik dulu, karena ya itu dalam artian dia lebih dewasa, dia mau melihat kenyamanan, sedangkan kamu berpikirnya fisik ya, karena kamu lihat juga dari mantannya, wow semua agak-agak lumayan terbaik ya, perfect menurut kamu, dan akhirnya kamu agak minder ya. Tetapi saya melihat di sini kamu berusaha untuk bisa menentukan pilihan. Dan ada ya pun yang memang berpisah ya, dari tadi yang saya bilang itu menentukan pilihan, berarti kamu berusaha untuk membuka hati kamu ya, untuk bisa menerima cinta-cinta baru. Dan ada pun juga yang memang saya lihat di sini berpisah ya, berpisah dalam artian terutama yang sudah nikah ya, berusaha untuk menjadi pribadi lebih baik ya, dikarenakan ada tekanan dari pasangan sehingga kamu nggak bisa apa ya, kalau dibilang tidak bisa mengeksplor apapun yang kamu inginkan. Ada juga yang tekanan dari triparty ya, yang memang mau kejelasan hubungan kamu ya. Ada pun yang rela meninggalkan anak demi kenyamanan dia ya. Dari sebelumnya ada yang karena duit ya, sekarang saya lihat kenyamanan ya. Duit utama duit kedua, tapi kenyamanan yang utama, dan kenyamanan itu tidak bisa dia dapat dari pasangan, dikarenakan ya mungkin pasangan terlalu cemburu ya. Yang putus juga saya lihat pasangannya terlalu cemburu, otoriter, terlalu mengekang, sehingga dia tidak bisa nyaman ya. Akhirnya dia memilih untuk berpisah, dikarenakan ada cacian-cacian, makian-makian juga, dan ada pun kontak fisik ya, saya lihat seperti gitu ya. Jadi dia nggak nyaman bukan karena untuk dia saya, tapi dia malah mengganggu juga sahabat-sahabat, diteror, coba dong tolong ikutin dia, tolong dong. Jadi malah teman-temannya jadi korban juga. Itu kata itu bilang kamu ini menjual nama sahabat, akhirnya kamu bentrok lagi dengan sahabat kamu. Jadi bukan hanya kamu saja yang dipersulit, tetapi sahabat-sahabat kamu ya, ada juga keluarga ya, menjadi mata-mata hanya sekedar membantu, tetapi malah membuat hubungan kamu dengan orang itu, sahabat ataupun keluarga kamu, jadi renggang. Kenapa? Karena namanya dibawa-bawa untuk urusan kalian ya. Artinya pasangan kamu tidak dewasa ya, dia childish, kecemburuannya sangat tinggi. Kamu kemana-mana harus lapor, kamu toh sudah lapor nggak diizinkan. Toh kalau kamu pergi tanpa pamit ataupun tanpa izin, pikirannya macam-macam ya. Jadi itu pun padahal kamu kerja, sedangkan dia sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu. Akhirnya kamu berusaha untuk bisa mengimbangi dengan cara bekerja, tapi dia malah membuat kamu stuck, dikarenakan ya itu dia membatasi kamu, tidak boleh bergaul sana sini, tidak boleh ke sana, sedangkan kamu nih kebanyakan di lapangan ya. Jadi mau tidak mau harus memang bergaul, ketemu orang, banyak orang, tempatnya tidak pasti, tetapi dia tidak bisa mengerti ya. Saya lihatnya seperti gitu.
Jadi mau tidak mau daripada ribut-ribut, ada bahasa-bahasa yang kurang bagus, ya sudah lebih baik kita pisah. Itu menurut dia. Dan memang saya lihat sudah berpisah ya, ada yang sudah berpisah seperti karena tekanan. Dan saya lihat hidup kamu pun pada saat yang jomblo ya, walaupun sudah berpisah, saya lihat lebih enjoy, lebih happy, kamu berkarya lebih bagus, lebih bisa konsentrasi dibandingkan bersama dia. Dikarenakan saya lihat kamu menarik energi positif, lebih dekat dengan universe ya. Walaupun memang saya lihat kamu agak sepi, tetapi kamu berusaha untuk bisa menetralkan dengan cara bergaul dengan sahabat-sahabat kamu, lebih banyak beraktivitas dengan orang-orang banyak, dan juga lebih fokus pada karir ya. Jadi mau menstabilkan aja kamu punya keuangan ya. Yang berumah tangga pun begitu, ada yang memang berusaha untuk menjadi tulang punggung ya, karena sudah tidak dinafkahi, dia pergi meninggalkan begitu saja ya. Mau tidak mau kamu juga harus bisa menjadi orang tua, dan bisa harus juga menjadi uh, orang yang mencari nafkah gitu ya. Jadi mau tidak mau ya harus banting tulang. Tetapi saya lihat kamu lebih enjoy dibandingkan bersama, walaupun kamu capek fisik dibandingkan capek mental ya. Saya lihat kamu enjoy. Nah, ada pun yang saya lihat di sini mendapatkan ini ya, yang sudah nikah ya, mendapatkan anak ya, entah hamil entah lahiran ya. Kamu fokus pada anak kamu ya, walaupun memang saya lihat kondisinya kamu harusnya berada di orang yang di kamu cintai, tapi dia meninggalkan ya. Dalam artian gini, dia lebih banyak di luar, entah kamu sudah sebenarnya gini, dalam tanda kutip yang fokus ini hamil ataupun habis lahiran, seharusnya dia bantu kamu untuk bisa ya, dalam kan kalian cewek, ini contoh cewek ya, masih dalam tahap penyembuhan, tetapi dia malah lebih banyak enjoy dengan temannya, lebih banyak pergi di luar rumah dibandingkan membantu kamu mungkin mengurus anak ataupun bersih-bersih rumah. Tidak ya, malah dia lebih banyak lagi menyuruh orang lain atau mungkin sanak saudara ataupun siapa ya, orang lain untuk bisa menghandle kamu gitu. Padahal sebenarnya kamu tuh mau butuh dia di samping kamu, tapi malah dia pergi ya, karena dia kayak macam childish ya, dia tidak mau disuruh, tidak mau dimintain tolong ya. Ya seperti gitu, tidak ada rasa apa ya, rasa kayak macam dibilangnya toleransi antar pasangan untuk bisa membagi tugas untuk menjaga buah hati ya. Malas ini, malas malas repot dia orangnya ya. Saya lihatnya seperti gitu, malah dia menyuruh adiknya atau ibunya ataupun sanak keluarganya yang menghandle atau membantu kamu menghandle tugas dia ya. uh, Ya sangat disayangkan saja, makanya kamu tambah emosi ya. Ini orang ini kok kayak macam tidak merasa bahwa dia ini sudah jadi orang tua, macam masih bujang aja ya. Kalaupun cewek ya saya lihat juga seperti gitu, lebih banyak ke orang tuanya ya dibandingkan lebih menjadi seorang ibu ya. Saya lihat malah pasangan kamu ini walaupun sudah punya anak, tapi lebih banyak ke bukan dia yang mengurusi anaknya, tetapi orang lain ya. Jadi dia lebih ke karir, dia lebih fokus karir 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 saja ya. Saya lihat di sini kamu sekarang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berusaha juga memancing energi positif masuk dalam diri kamu. Saya lihat kamu sekarang berpikir secara logika ya, dikarenakan kamu tidak mau pakai perasaan lagi, karena kamu berpikir bahwa apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, tetapi sekarang saya buka lembaran baru dengan cara ya saya harus berpikir realistis. Saya bukan orang yang sekarang zamannya harus baper dan apa ya, tetapi saya harus realistis. Kalau memang dia betul-betul menyayangi, mencintai saya, berarti itu anugerah dari universe untuk saya, berarti itu orang yang tepat untuk saya, karena dia memperjuangkan saya, dia baik sama saya, bukan hanya sekedar bicara atau wacana saja, tapi pembuktian. Jadi kamu realistis, bukan hanya teori-teori aja yang ataupun apapun ya yang dibilang cinta, kamu menerima saya apa adanya. Kamu nggak bisa bicara terima cinta apa adanya. Kalau memang dia cinta saya, kamu berpikir bahwa kalau memang dia cinta saya, ya kamu harus berjuang, bukan apa adanya saya mau terima kamu, malasnya kamu, joroknya kamu, terus pokoknya yang apa adanya kamu, yang jelek-jelek saya tengok. Kamu nggak gitu ya. Kalau memang kamu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk saya, nah itu baru kamu bisa dikatakan cocok buat saya. Jadi kemalasan-kemalasan itu menjadi kebaikan. Tapi kalau sama aja malah tambah
buruk, ya itu berarti bukan cinta ya, karena cinta itu di mana-mana tuh harus berkorban ya. Kalau memang masih childish, ngapain saya mau dekat-dekat dengan kamu, toh ujung-ujungnya yang rugi saya. Itu menurut kamu ya, karena saya lihat di sini kamu banyak berpikir bahwa cinta itu harus memang penuh perjuangan, cinta itu memang harus butuh pengorbanan, bukan terima apa adanya. Tidak ada terima-terima apa adanya ya, karena apalagi yang perempuan, saya lihat di sini kamu tidak mau bilang apakah kamu mau hidup susah dan senang bersama saya. Kamu kebanyakan dari kalian ya Libra ya, khususnya perempuan, berpikir bahwa saya nggak mau, saya realistis. Kalau saya mau hidup susah dengan kamu, ngapain saya nikah dengan kamu? Saya itu hidup dengan kamu itu setidaknya kamu bisa membuat saya senang. Kalau saya mau hidup susah, ya ngapain? Mendingan saya cari orang lain yang bisa hidup saya senang ya. Jadi seperti begitu. Jadi kamu bukan bilang matre ataupun apa ya, suami pun begitu ya, yang cowok ya. Harus bisa lihat juga pasangan istrinya itu bisa tupoksi ya, bisa menjaga rumah dengan baik ya, tidak terlalu banyak berjalan sana sini, pergi ke mall apa ya. Kalau bisa ya dia betah di rumah. Tugasnya kan sebagai ibu rumah tangga, menjaga rumah, menjaga keluarga, bukan pergi kayak bujang ya. Jadi kamu memang mau mencari pasangan-pasangan yang dewasa, yang mau memperjuangkan kamu, yang mau melindungi, yang mau memberikan masukan juga ya. Artinya selain pasangan hidup, tetapi kamu juga mau mendapatkan sosok teman hidup ya. Ya apa ya, kalau dibilang ya teman, pasangan, istri gitu ya. Pokoknya di mana tempatnya dia sebagai kakak, ada adik, ada sebagai pasangan, ada sebagai orang yang bisa kita mintai pendapat, bisa jadi gitu ya. Bukan hanya diam-diam baperan dan habis itu ribut-ribut ya, dan hanya untuk enaknya saja. Saya lihat di sini kamu lebih menjadi pribadi yang lebih baik, saya lihatnya ke depan ya. Walaupun memang banyak yang menyakiti kamu, tapi kamu berusaha untuk lebih bisa menerima keadaan di masa lalu kamu, dan kamu mau berdamai dengan masa lalu kamu ya. Saya lihat di sini ada juga yang dalam artian mau ini ya, menikah ya, tetapi memang masih harus pikir-pikir dulu, karena memang ada satu dan lain hal yang membuat kamu tidak bisa ya. Tetapi saya lihat di sini contohnya ada perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, umur juga, dan ada memang triparti, dalam artian tadi saya bilang dia menentukan pilihan ya, apakah kamu mau bersama dia atau mau bersama saya, ya itu pilihan kamu. Kamu lebih tenang aja membangun energi buat kamu ya. Kalau memang dia bukan jodoh saya, berarti memang dia akan jauh dari saya. Tetapi kalau memang dia jodoh saya, berarti dia akan berjuang dan akan lebih dekat dengan saya, dengan kondisi-kondisi apapun atau kondisi terpuruk apapun, dia selalu bersama saya. Berarti itu jodoh yang tepat buat saya. Itu pemikiran kamu yang betul-betul ingin kamu tanamkan dalam hati ya. Jadi bukan hanya sekedar teori-teori atau ucapan belaka, tapi kamu lebih mengedepankan pembuktian ya, bukti nyata, dibandingkan hanya berkoar-koar aja buktinya nggak ada ya. Jadi kamu lebih realistis di bulan ini ya, lebih realistis aja pemikirannya ya, tidak terlalu baper juga, malas ini ya. Jadi kamu itu lebih mengutamakan logika dan mengalihkan ke pekerjaan. Oke ya, itu yang saya lihat kondisi kamu di bulan, di awal September sampai tanggal 15 ya, di minggu kedua. Oke, kita langsung aja lihat lagi apa yang ingin disampaikan universe kepada kamu. Apakah masih ada nasihat tentang percintaan kamu untuk kamu di bulan September dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Apa yang ingin disampaikan universe kepada kamu, nasihat-nasihatnya. Oke ya.
Saya ambil dulu kartu yang sudah terbuka. Saya lihat universe ingin berpesan kepada kamu, jangan pernah merasa sendiri ya. Mungkin terkadang kamu merasa bahwa saya sendiri, saya disia-siakan, saya tidak diinginkan ya. Banyak orang yang sebenarnya hanya ingin memanfaatkan saya, dalam artian mau enaknya saja, habis setelah itu saya sudah tidak mempunyai apa-apa, ataupun mungkin saya sudah tidak cantik, ataupun mereka pergi meninggalkan saya. Universe berpesan kepada kamu, jangan pernah berpikir seperti begitu, karena kamu anggap saja kalau kamu berpikir seperti begitu berarti kamu mendoakan orang-orang toksik datang kepada diri kamu ya. Kamu punya banyak orang yang menyayangi sebenarnya ya, cuman hati kamu tertutup, makanya kamu merasa bahwa kamu sendiri, kamu disia-siakan, kamu tidak diinginkan. Padahal sebenarnya itu doa kamu, makanya orang-orang itu satu frekuensi itu yang datang kepada kamu. Tapi coba kalau kamu berpikir bahwa saya ini baik, saya ini pasti akan mendapatkan orang yang baik juga. Saya ini harus merawat diri supaya saya juga mendapatkan orang yang satu frekuensi. Dia juga perawatan ya, dia juga bersih, dia juga cantik dan tampan, baik hati ya. Jangan pernah berpikir bahwa saya kok selalu mendapatkan orang yang tidak baik ya. Karena pola pikir kita itu yang membuat kita ibaratkan hati kita berpikir begitu ya, memanggil energi-energi yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Makanya kamu itu kalau macam seandainya di law of attraction, hukum tarik menarik, itu yang kamu tarik. Karena apa? Ada kepahitan dalam diri kamu ya. Universe berpesan banyak sebenarnya orang-orang yang menyayangi, mencintai kamu ya. Bukalah hati kamu, maafkan masa lalu kamu, maafkan sakit hati, maafkan orang-orang di masa lalu yang membuat kamu terpuruk, membuat kamu luka, membuat kamu sedih ya. Jangan pernah sedih berlama-lama, yang rugi itu kamu, bukan dia ya. Banyak sahabat yang menolong kamu ya, sampai saya lihat di sini ada yang berusaha untuk mengenalkan kamu dengan pasangan yang ini, tapi kamu kayak enggak, padahal sebenarnya orang peduli ya, bukan berarti orang mau menertawain kamu atau apa ya. Terkadang orang niat baik kita itu disalahartikan, dikarenakan mungkin dipikirnya orang membuli ataupun kita tidak laku ya, tapi kita harus berpikiran positif bahwa orang itu menyayangi, mencintai kita ya, baik dari keluarga, baik dari sahabat ya. Kita ambil positifnya aja. Kenapa tidak? Kalau seandainya mereka memperkenalkan kamu dengan si A, ya kamu tahap kenal aja dulu ya, lihat kondisi. Karena orang itu memperkenalkan juga itu kan dalam artian bukan 100% dia harus langsung nikah ya. Harus kenal dulu. Kalau memang kamu sudah serak, cocok, kenapa tidak? Tapi kalau memang tidak, ya kenapa harus dipaksakan? Nah, itu kan. Jadi berusaha untuk menjadi yang terbaik ya. Jangan pernah mau mengedepankan atau mau membuat baik atau membuat bahagia orang baru kamu sendiri ini ya sedih ya. Universe berpesan kamu harus bisa membahagiakan diri kamu dulu ya. Kalau memang seandainya kamu belum siap untuk membuka lembaran baru, nggak usah ya, dibandingkan nanti ke depan ternyata kamu ibaratkan energinya nggak bagus ke pasangan dan akhirnya ribut-ribut ya, akhirnya ya baku tidak enakan dengan pasangan. Lebih baik menyendiri, kamu tidak pernah merasa sendiri walaupun kamu nggak punya pasangan ya. Itu dari kamu, karena banyak orang di lingkungan kamu, baik sahabat, baik keluarga, baik lingkungan kerja juga, partner kerja kamu ya, teman-teman di lingkungan kerja itu mendukung ya, dan kamu pun saya lihat gila kerja ya. Jadi setidaknya itu dulu kamu konsentrasi di hati kamu, perbaiki hati kamu, bahagiakan diri kamu, maafkan juga diri kamu, baru bisa membuka hati ke orang lain ya, supaya energinya full, tercas full, tidak ada luka batin, tidak ada rasa sakit hati, tidak ada kebencian ataupun dalam tanda kutip pelarian untuk luka lama aja. Akhirnya ujung-ujungnya juga pasangan dengan kamu ribut-ribut, bentrok lagi. Kenapa? Karena kamu menerima dia setengah, casnya belum penuh, kamu sudah setengah. Terus tiba-tiba dia merasa bahwa, ataupun mungkin kamu ada trouble dengan dia, akhirnya tidak ada rasa toleransi. Makanya saya bilang setiap hubungan harus kita bisa mengoreksi diri kita juga dulu, supaya ego kita bisa turunkan ya, karena setiap hubungan itu adalah pengorbanan. Kalau kamu belum siap berkorban, ya jangan membuka hati ya, jangan mau egois, jangan pernah mau memikirkan diri sendiri, tetapi kamu mau
mengorbankan orang lain ya. Kalau bisa seimbang. Kamu harus bisa mengerti akan dia dan dia pun bisa mengerti akan kondisi kamu. Gitu ya. Karena kalau kita berpasangan kan ibaratkan memang berbeda, pasti berbeda. Tidak mungkin kita bilang kita punya itu harus sama-sama sama. Ya, sekarang kondisi yang berbeda ini bagaimana caranya supaya menyatu? Yaitu perbedaan itu harus kita ada toleransi, harus bisa saling mengimbangi. Kita harus bisa saling menjaga perasaan dengan cara apa? Ya, dengan cara yang pertama jaga sikap, jaga ucapan. Dengan cara apa supaya ucapan kita bagus, supaya sikap kita bagus, ya pola pikir kamu diperbaiki. Begitu ya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, terkadang kita bilang kita susah untuk berubah, susah berubah. Susah berubah karena pola pikir kamu masih sama seperti yang dulu. Jadi untuk supaya sifat dan karakter kamu berubah, pola pikir kamu dulu dirubah ya. Supaya dari pola pikir yang baik, yang benar akan mencerminkan kualitas diri kamu yang baik dan benar juga. Artinya kamu bisa berubah, sikap kamu berubah, gaya hidup kamu berubah, dan masa depan kamu juga bisa berubah ya. Dengan cara itu harus pertama caranya yang harus dirubah, bukan langsung berubah begitu saja ya, pola pikir kamu ya. Oke, semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih cerdas, lebih bahagia, dan kamu pun saya doakan bisa mendapatkan seseorang yang sama seperti kamu ya, yang bijaksana, yang dewasa, dan bisa memperjuangkan kamu dan masa depan kamu. Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.